Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Raka Dewantara. Jadi di sini aku akan membahas tentang dasar-dasar editing video menggunakan Filmora. Yang dimana menurut saya pribadi, Filmora adalah software editing yang paling gampang, praktis, dan pasti sangat ringan untuk laptop-laptop spek rendah atau kentang ya guys ya. Dan kita akan sama-sama belajar tentang editing video menggunakan Filmora. Dasar-dasarnya untuk kalian yang belum sama sekali belum mengerti tentang editing video di komputer atau di laptop. Oke, kita langsung aja ke Filmoranya. Dan di sini aku menggunakan Filmora 10. Untuk kalian menggunakan Filmora 9 atau Filmora yang bawah-bawah, sebenarnya sama aja semuanya. Cuman ya beda di beberapa fitur paling. Tapi untuk pribadi rekomendasi paling bagus Filmora 9 sama Filmora 10 atau di atasnya. Oke, sekarang kita udah masuk ke tampilan tentang dimana kita akan membuat project, atau di sebelah kiri project library adalah project-project yang kita pernah buat di Filmora, dan yang sebelah kiri adalah untuk kita pertama kali untuk buat project atau rasio, aspek rasio. Habis itu setelah kita milih aspek rasionya yang kalian ingin pakai aspek rasio, atau kalian misalnya pengen membuat TikTok ya kalian pakai potret. Kalian ingin konten Instagram, upload di Instagram pakai 1:1 atau 9:16 atau 4:3. Kalau untuk sebuah film, project film atau sinematik kalian bisa pakai ini 21:9. Kalau untuk standarnya ya landscape kita pakai 16:9. Habis itu kita new project. Nah, habis itu kita udah masuk ke workspace-nya Filmora. Yang di kanan adalah preview, dan di kiri itu untuk efek-efeknya atau untuk kita masukin footage kita, mentah-mentahan video kita, ada audio, ada titles atau font titles, itu banyak banget, transisi, efek, elemen, atau split screen. Dan kita bisa pakai sample colors, yaitu warna-warna, sampel-sampel warna yang udah dikasih dari Filmoranya, terus sampel-sampel video, sampel green screen, efek-efek green screen. Nah, yang di bawah adalah timeline. Timeline untuk menaruh sebuah editing-editing video kita, audio dan video kita, efek-efek, transisi, titles, semuanya itu ada di timeline. Ya, habis itu gimana cara kita menaruh video kita? Kita bisa klik gambar ini, klik satu kali. Nah, kita cari video kita taruh di mana. Misalnya kita pakai misalnya kita mau pakai footage sini, kita habis itu klik open. Terus ini misalnya ada kayak gini, kita noin aja no. Ini kita udah, atau ada cara gampangnya, kita masuk langsung aja ke folder kita drag and drop. Ya, karena aku pakai Windows 11, drag and drop nggak bisa, nggak bisa. Jadi aku pakai Alt Tab. Untuk kalian yang pakai Windows 10, sekarang udah bisa langsung aja ke drag and drop seperti ini. Nah, lalu kita drag and drop footage kita ke timeline. Nah, habis itu kita keep project sebelah sini aja, di keep ya. Lalu misalnya ingin semuanya, kita selection tiga-tiganya, taruh sini. Kita akan memakai sampel-sampel dari Filmora untuk belajar, untuk menjadi footage pembelajaran kita ya guys ya. Untuk kalian yang mencari sampel-sampel video untuk belajar editing, bingung kalian nggak punya footage atau mentahan-mentahan video, kalian bisa belajar pakai sampel video dari Filmora. Pertama pasti dari sini, habis itu kita klik sampel video. Nah, di sini sampel video banyak banget footage-footage, beberapa footage-footage untuk pembelajaran kita. Ya, habis itu kita caranya untuk memperbesar, memperkecil timeline, kita bisa pakai ini. Kita klik tahan bagian atasnya, terus geser kiri kanan untuk memperkecil, memperbesar timeline. Misalnya ukuran timeline kita ini terlalu besar, kita bisa klik di bagian kiri ini, klik kanan, adjust track height, kita pakai small untuk jadi lebih kecil, untuk memperbesar, memperkecil.
Ya, seperti ini. Sesuaiin pas dengan kenyamanan kalian. Misalnya mau pakai yang normal aja. Lalu kita akan menambahkan sebuah musik ya, biar nggak hening kayak gini, kita akan menambahkan musik. Ya, contohnya misalnya kita memakai musik ini, tinggal drag and drop aja, taruh sebelah sini di project media. Habis itu kita drag and drop di timeline di bawahnya dari footage-nya. Ya, ini audionya. Tuh ada frekuensinya, kita perbesar. Ini frekuensi audionya, kita play. Kita play bisa pakai spasi atau kita bisa menggunakan play di sini. Lalu enaknya kita pakai Filmora, kita ngekat atau memotong sebuah footage itu gampang banget. Itu tinggal geser ini, lalu kita klik footage mana yang kita mau cut, kita klik ini, kita geser, misalnya ini kita mau hapus bagian sini, klik sekali, klik sini, kita mau hapus tengah-tengahnya, misalnya kita mau hapus tengah-tengah, habis itu kita klik delete aja, ya udah kehapus, gampang banget. Atau jika kalian tidak ingin seperti ini tiba-tiba langsung nyatu, kalian inginnya seperti ini, nah caranya tinggal klik bagian ini. Kita kan awalnya seperti ini, kita nonaktifkan. Nah, kita mendapatkan space untuk kita nambahin footage atau mau nambahin teks. Itu cara nge-cutting di Filmora. Atau kita bisa menggunakan shortcut Ctrl+B. Habis itu kita delete. Untuk undo kita seperti biasa, untuk undo kita bisa menggunakan Ctrl+Z. Terus untuk undo kita pakai Ctrl+Y. Untuk mengembalikan menggunakan Ctrl+Y. Mengembalikan sebelumnya. Kalau untuk yang sesudah Ctrl+Y, untuk sebelumnya Ctrl+Z. Habis itu gimana kita akan mencoba memasang transisi. Di sini transisi udah banyak banget ya. Kita udah disediain banyak banget. Contoh kita menggunakan transisi ya, transisinya jangan ala-alay, tapi juga transisinya bagus ya. Saya kita memakai fade, kita drag and drop aja. Tik. Terus perkecil untuk mempercepat biar nggak kelamaan seperti ini contohnya. Nah, itu kan kelamaan itemnya. Habis itu kita coba diperkecil. Kita spasi untuk play, kita cek. Tuh, kan nggak terlalu cepet, nggak terlalu kan biar nggak terlalu lama gitu. Biasanya untuk di Filmora yang 9 atau 10 versi rada ke bawahku itu kalian tinggal klik 2 kali. Itu di sini ada preview transisi. Mungkin karena ini versiku ada bug, di versi 10 ku tuh ada bug jadi nggak bisa lihat transisi, preview transisi. Contohnya preview transisi itu kayak gini. Misalnya kita ke effect, kita klik 2 kali. Tuh, ada previewnya. Oh, efek strong glitch ternyata kayak gini. Untuk kalian menggunakan Filmora di bawahku atau di atasku, biasanya di transisi itu kalian klik 2 kali di transisi itu ada preview gimana penggunaan transisinya. Di sini ada banyak banget ya, ada kayak Blu-ray. Kita coba spasi untuk play. Cep. Kalian bisa coba satu-satu ya, sesuai selera kalian atau pengen yang ada berwarna banget ya kalian bisa. Sini banyak banget transisi-transisi bagus yang udah disediain sama Filmora. Ya, habis itu kita akan membuat titles atau menambahkan font, tulisan. Kita masuk ke menu titles. Di sini banyak banget mentahan-mentahan animasi-animasi teks. Contohnya misalnya untuk kalian mau lihat gimana animasi teksnya, kalian tinggal klik 2 kali aja. Nah, habis itu ke play sendiri atau kalau misalnya berhenti kita pakai spasi untuk play animasinya, animasi teksnya, contoh seperti ini. Kita udah banyak banget dikasih animasi-animasi teks. Contoh kita akan menggunakan animasi teks yang basic aja.
basic, nggak ada efek, nggak ada sama sekali, tinggal drag and drop. Ya, drag and drop, situ kita tarik timelinenya, ya ada tulisan. Nah, untuk cara mengeditnya, kalian tinggal klik 2 kali di fontnya ini, di efek font, klik 2 kali aja. Nah, habis itu kita muncul seperti ini, menu font, menu efek font. Habis itu kita pengen merubah nama fontnya, seperti contohnya sepeda, contoh main sepeda. Habis itu klik asal-asalan, habis itu kita cari font yang sesuai. Misalnya kita mau pakai Montserrat, pakai Gotham coba ya. Kita mau pakai Gotham. Misalnya kita mau pakai Gotham Light. Di sini kalian bisa download font-font ada di Google seperti Montserrat, Gotham, Popit, dan masih banyak lagi. Dari situ untuk kita bold jadi lebih tebal, untuk membuat miring font. Ya, untuk membuat warna fontnya biar enggak warna putih, kita bisa klik ini. Misalnya warnanya kurang banyak, kita kemor. Nah, kita atur di sini. Pengen warna merah, terus tapi jangan terlalu kontras banget. Kita turunin biar lebih tua, biar lebih enak dilihat. Klik OK. Ya, warna merah. Tapi ini sepertinya kurang cocok untuk warna-warna. Kita lebih cocok warna putih aja. Kita Ctrl Z untuk undo, kembali ke sebelumnya. Habis itu text space untuk ada spasi di fontnya biar lebih sinematik lah bahasanya. Terus untuk memperkecil kita bisa menggunakan ini. Kita menggunakan ukuran misalnya 48, 44, atau misalnya kita ingin menggunakan ini, kita bisa aja menggunakan scale. Atur scale ya. Atur scale. Misalnya kita bisa atur scale di sini. Terus kita atur rotate untuk muter-muter gitu. Atau posisi nggak mau ada di sini, kita bisa gunain ini. Misalnya pengen taruh di sebelah sini, atau di kiri, di kanan. Terus misalnya ini kita udah ubah-ubah ke kiri kanan, udah amburadul gini. Tapi kita pengen balikin ke tengah. Untuk kalian pengen langsung di tengah bisa klik ini, atau pengen di atas, kiri, kanan, di bawah. Kita mau taruh sebelah tengah aja ya. Nah, di sini ada preset-preset teks, misalnya pengen glow, berwarna, atau berwarna misalnya ini nggak terlalu kelihatan. Kita coba pakai Gotham Black. Terus kita tambahin ini, ada warna-warna outline lah. Tapi aku kurang suka warna outline. Bisa pakai yang biasa-biasa aja. Kita pakai Gotham Black. Kita sesuaiin scale-nya. Atau kita bisa ke bawah tuh, di sini ada scale. Nah, habis itu kita bisa atur animasi masuknya. Ini kan animasi masuknya biasa banget loh. Animasi masuknya kayak nggak ada animasi masuknya malah. Cuman taruh font biasa tuh. Tapi untuk kalian yang lebih suka animasi font yang seperti itu tanpa ada animasi, ya udah langsung aja. Untuk nambahin animasi ya kita bisa atur di sini, animasi masuk, animasi keluar. Di sini klik 2 kali, animation, dan di sini banyak banget preset-preset. Contohnya seperti kita mau pakai string blur, coba klik 2 kali. Wih, keren banget gak sih? Klik 2 kali, sync. Kita akan memakai yang nggak terlalu alay lah. Misalnya kita pengen fade atau boom, langsung ada gitu. Keren kan? Ada animasi-animasi gini. Ya kita pakai yang bagus-bagus saja lah, yang natural, elegan. Habis itu setelah sudah semuanya, kita klik OK. Kita lihat ya animasinya. Main sepeda. Tuh ada animasi keluarnya juga. Udah langsung ada animasi keluarnya. Main sepeda. Oke, habis itu kita akan nyoba ke efek.
Di sini ada banyak efek-efek ya. Contoh kalian pengen membuat jadul-jadul atau ala-ala dokumenter lah ya. Kita bisa menggunakan film 3. Drag and drop aja contohnya. Tuh, ala-ala film gitu. Untuk lihat preview kita bisa lihat klik 2 kali. Contoh misalnya ini. Tuh, klik 2 kali ini previewnya. Misalnya ini mood kalian cocok ya langsung drag and drop aja. Di situ kita tarik timeline, kita cek. Tuh, rambut tahunnya rada alay, habis itu kita hapus aja delete. Ini kayaknya rada alay juga, kita delete. Ya terserah kalian sesuka kalian. Untuk di text itu juga banyak loh ya animasinya. Contohnya seperti ini. Tuh, kita tinggal klik 2 kali. Di sini kita bisa atur fontnya, atur kata-katanya apapun lah. Terserah kalian. Habis itu oke, ya. Tuh. Gampang bukan? Gampang dong. Di sini juga ada audio cuman nggak tahu ini bebas copyright atau enggak. Kan kalau kita upload di YouTube melanggar hak cipta atau enggak tahu. Di sini adalah banyak mentahan-mentahan musik atau sound effect. Contoh sound effect kayak beep. Tuh ada beep atau phone ring. Ada sound effect seperti itu. Ya kalian bisa sekreatif kalian. Oh ya, untuk menggeser timeline seperti ini, kalian bisa menggunakan ALT scroll. Scroll atas bawah, perkecil, scroll. Atau kalian bisa pakai mouse di sini. Dan di sini kita bisa menggunakan sample colors. Kegunaan sample colors seperti ini. Contoh misal kita warna hitam, atau warna putih. Tinggal drag and drop aja. Habis itu kita pengen nambahin font vlog, kita taruh atasnya. Kalian tinggal bisa ubah misalnya. Ini kan warnanya putih jadi nggak kelihatan. Misalnya kita membuat Raka Dewanta, Raka aja deh. Di situ kita ubah warnanya biar kelihatan warna hitam. Vlog Raka, anjay. Misalnya kalian ingin mengcopy kata-kata dari font ini, ingin mengcopy font, kalian tinggal klik Ctrl C, terus untuk copy Ctrl C, lalu untuk paste Ctrl V. Kalian bisa klik 2 kali untuk merubah kata-katanya lagi. Contoh, lihat pemandangan, pemandangan gitu misalnya, pemandangan. Oke. Jadi kalian nggak usah perlu satu-satu gitu. Kalian bisa copy paste gitu. Apalagi kalau kalian membuat subtitle. Di sini kan ada mentahan subtitle kalau nggak salah. Itu ada mentahan subtitle. Kalian bisa ubah-ubah sendiri lah. Untuk titles itu banyak banget. Misalnya contoh kita pengen memperkecil, memperbesar suara. Contoh ini kan suaranya pokoknya segitu-gitu aja. Maksudnya besar kecilnya belum bisa diatur, belum diatur gitu. Nah, caranya untuk atur, kita klik 2 kali untuk soundnya. Nah, lalu kita mainin keyframe. Atau kita bisa menggunakan fade out, fade in tuh. Lihat kan ada kayak gelap kecil misalnya contoh nih ya, masuknya. Misalnya kita menggunakan fade in ya. Tuh dari kecil ke besar. Gimana kalau misalnya di tengah-tengah kalian pengen memperkecil, memperbesar? Nah, itu kalian tinggal klik ini. Yang kecil ini, klik. Ting. Nah, muncul seperti ini. Ini keyframe. Kalau kalian tambah lagi keyframe di sini. Lalu tambahin lagi keyframe. Sampai mana kalian pengen memperkecilnya, memperkecilnya. Tambahin lagi sampai 4. Contoh aku pengen memperkecil di bagian sini nih, bagian video ini. Berarti ntar aku tarik aja, tarik. Ya, segini. Nah, tiba-tiba mengecil, terus memperbesar. Nah, itu seperti itu kegunaan keyframe untuk audio.
Kalian bisa atur-atur lagi, misalnya ini terlalu pendek, ya kalian bisa memperpanjang lagi. Lihat dari frekuensi audionya, memperbesar, set, memperkecil, memperbesar lagi. Nah, untuk misalnya kalian nge-lag gitu untuk ngedit, misalnya kalian nge-lag kan untuk ngedit tuh, gadget-gadget seperti ini tuh ada gadget-gadgetnya. Kalian perkecil preview. Semakin sini semakin jelek emang, lihat contoh. Tuh, emang burik banget, 8 bit banget. Tapi itu aman untuk videonya, walaupun buruk tapi hanya untuk di editing. Tapi itu untuk memperlancar editing kita. Ya semakin kalau buruk itu nggak enak di mata, kita bisa memperbesar atau full itu full resolusi semuanya. Kita perkecil misalnya 1/2 lah, yang normal-normal aja. Kita udah selesai gitu, kita nambahin coba kita tambahin transisi hitam fade untuk di awal. Transisi fade biar gelap, selalu kita di terakhir kita taruh fade lagi biar akhir gelap juga. Nah, lalu kita cut bagian yang nggak kepake. Cut pakai ini, diklik dulu, cut. Habis itu kita delete. Nah, fontnya biar nggak tep langsung mati gitu, kita pelan-pelan perkecil. Kita menggunakan seperti tadi keyframe. 2 kali, tambahin 2 aja, cukup 2 keyframe aja. Lalu yang paling akhir kita perkecil. Di sini kita tarik ya ke kiri, ke kanan, ke kiri. Nah, seperti itu. Habis itu kita render atau export untuk menjadi MP4 atau menjadi bentuk video. Nah, habis itu kita akan export atau render video untuk menjadi MP4, menjadi footage video. Keseluruhannya kita klik export di atas ini. Nah, lalu ini nama video kita, misalnya tutorial. Nah, save to itu kita mau taruh di mana project kita, misalnya kita mau taruh project di video, kita select folder, habis itu ke setting. Nah, encodernya H264 wajib, terus resolusi kita pakai 1080p, 1920 kali 1080, atau kalau kalian pengen resolusi lebih tinggi kayak 4K kita 4096 kali 2160. Dan dipahami kalau semakin besar resolusi semakin besar juga ukuran video kalian. Untuk rekomendasi kita pakai 1920 kali 1080. Itu aku rekomendasiin pakai itu aja. Habis itu frame rate, FPS atau frame rate per second, semakin besar frame rate, semakin besar FPS-mu, semakin smooth. Dan kalau untuk video vlog standar normalnya itu 30 fps. Tapi kalau untuk kayak kalian buat konten game, kalian menggunakan 60 fps. Tetapi kalau kalian bikin film, sinema, atau ya keperluan produksi film atau apa gitu, kalian menggunakan 24 fps atau lebih bagusnya pakai 23,97 fps. Untuk penjelasan FPS, kalian bisa lihat di YouTube penjelasan FPS. Apa itu FPS? Apa sih penting FPS di video? Kalian bisa cek lagi di YouTube. YouTube itu banyak banget penjelasannya. Nah, kalau untuk standar, untuk vlog-vlog biasa, kalian pakai 30 FPS saja. Lalu bitrate itu, kalau bitrate kalian kecil, walaupun resolusi kalian besar, tapi bitrate kalian kecil, gambar kalian bakal jelek banget. Misal kalian ini sudah 1080p atau kalian pakai resolusi 4K, tapi kalian pakai bitrate 2000, percuma, bakal jelek banget, bakal patah-patah, nggak bagus. Rekomendasi pakai 10.000 aja yang standar yang bagus. Nah, habis itu yang audio kalian nggak usah ubah-ubah. Habis itu oke, ekspor. Dan jangan lupa enable GPU. Itu dicentang. Oke, kita cancel aja ekspornya. Oke teman-teman, sampai segitu aja ya. Konten dasar-dasar editing video untuk software Filmora. Semoga kalian paham. Jika kalian masih ada yang nggak paham, coba komen di bawah, ntar pasti bakal aku balesin dan kita akan belajar bareng. Oke, makasih teman-teman, semoga kalian paham. Thanks for watching and see you next video. Bye bye.